gue bakal show ke kalian salah satu teknik yang familiar banget di kalangan pesulap, yaitu dari Ed Marlowe, dan langsung aja gue tunjukin kayak gimana. Let's say, bilang stop tur, sini, diingat aja kartunya. Udah, kartunya kita bakal taruh di tengah-tengah. Dan kalau misalkan gue snap jari gue, kartunya bakal naik ke tumpukan atas. Oke, so kita bakal lakuin lagi. Gue taruh kartunya ke tengah-tengah. Gue dribble, kalau misalkan gue snap, kartunya naik tumpukan paling atas. Teknik berikutnya nggak kalah keren juga, jadi gue langsung aja tur, saya stop, ambil aja, diingat, dah, taruh kartunya ke tengah. Oke, and then gue pengen lu perhatiin baik-baik, kartunya masih di tengah. So kalau misalkan gue spread, gue dribble, maksudnya gue snap kartunya, oh enggak naik ke atas ya, bentar. Kalau misalkan gue shake, kartunya jumps to the top. Gimana kalau misalkan dengan teknik yang sama, gue bakal kasih ekstra teknik untuk melakukan hard controlnya. Let's go. Tur, saya stop. Ambil aja. Diingat baik-baik. Oke, balik ke tengah. Oke, dan gue pengen lu perhatiin baik-baik kartunya. Gue tumpuk di tengah dan nothing sneaky moves. Tanpa harus gue buka kartu yang beda dan berubah jadi kartu lo, gue tinggal snap kartunya naik ke tumpukan paling atas. Welcome to Gascon Magic. Let's go. Oke, ini adalah penjelasan dari teknik tilt atau bluff face. Nah, tilt dan bluff face itu adalah dua teknik yang berbeda. Jadi gue akan ajarin satu-satu di video ini, plus kontrol yang kalian lihat di terakhir tadi yang bisa naik ke atas langsung secara tiba-tiba. Tapi sebelum itu gue minta kalian untuk subscribe ke Gascon Magic. Jangan lupa kalian like dan komen di postingan kami juga. Teknik-teknik atau selain apapun yang kalian ingin dipelajari dan kami ingin bikinkan tutorialnya, kalian bisa komen di video ini juga ya. Nah, the tilt itu sebutan dari teknik untuk menaruh kartu ke posisi kedua dari atas secara otomatis. Nah, yang kalian tahu mungkin di video-video yang gue share sebelumnya adalah kalian kontrol kartunya seperti biasa gini. Kalian kontrol undercut seperti ini dan kartunya itu sudah naik di posisi paling atas. Posisi kedua dari atas maksudnya gitu. Nah, tapi untuk teknik yang tilt kali ini, gue akan ajarin kalian memang teknik khususnya untuk menaruh kartu langsung di posisi kedua dari atas. Nah, kegunaannya apa? Well, kegunaan yang paling jelas terlihat adalah saat kita ingin melakukan ambitious card. Jadi, alih-alih kita mengontrol kartunya seperti kita melakukan double undercut seperti biasa dan tambahkan satu kartu, dengan teknik tilt, kita langsung otomatis menaruh kartunya di posisi kedua. Jadi, kalau kalian lihat di video demonya, misalnya gue punya askop, gue akan taruh kartunya di tengah-tengah seperti ini. Yang padahal sebenarnya adalah itu kartu adalah kedua dari atas. Nah, dengan ini kalian bisa langsung lakukan double lift untuk menunjukkan kalau kartunya itu sudah naik ke atas. Nah, ini cara cepatnya gitu loh. Nah, jadi gue akan langsung tunjukin aja. Jadi ini adalah tampak belakang dari teknik the tilt. Jadi waktu gue ambil kartunya, misalnya kartunya 8 keriting, dan gue tunjukin ke orang-orang, sebenarnya yang gue lakukan di belakang adalah gue dorong kartunya, terus gue simpan break. Tapi bukan break yang seperti ini yang kita mau, tapi break yang gede seperti ini. Nah, jadi kalau dari tampak depan ini nggak terlihat seperti apa-apa. Jadi kalian seolah-olah normal aja, tapi dari belakang sini kalian punya break yang lumayan gede seperti ini. Nah, jadi simulasinya adalah kita akan taruh kartunya di tengah-tengah. Padahal yang sebenarnya dilakukan adalah kita taruh kartu penonton itu di lubang yang besar ini. Nah, tapi ini terlihat di depan seolah-olah kita itu taruh di tengah-tengah. Dan di sini kalian tinggal lakuin double lift kalian untuk tunjukin kartunya naik ke atas. Pegang kartunya di dealer's grip seperti ini. Ya, pegangan kita para pesulap biasanya. Kalian ambil break seperti biasa, jadi kalian dorong ke samping, kemudian kalian balik. Wah, waktu kalian balik, kelingking kalian itu sudah siap di sini. Nah, jadi kalian sudah simpan break. Nah, kalau sudah seperti ini yang kalian lakukan. Kalian akan pakai jempol kalian untuk majuin sedikit kartunya seperti ini, sehingga kartu ini terpisah sedikit dari tumpukan kartu yang sudah ada. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian pakai tunjuk kalian untuk tekan kartu ini ke bawah. Nah, apa yang terjadi? Waktu kalian tekan ini ke bawah, kalian lihat break kalian yang awalnya ketutup samping seperti ini, jadi break yang besar seperti ini.
Nah kalau sudah seperti ini, kartunya langsung kalian dorong lagi ke belakang dan kalian sudah siap untuk melakukan tilt. Nah karena ini gambar ini agak riskan ya, jangan sampai penonton lihat dari samping sini, karena kalau lihat dari samping sini, wah ini ketahuan banget nih. Kalau dari kanan, well mungkin nggak terlalu, tapi ya cukup hati-hati aja. Jadi angle yang aman untuk kalian perform ini adalah dari depan sampai ke kiri sana. Jangan sampai ada penonton di samping sini. Sekarang bagaimana cara masukinnya? Nah, ini disclaimer dulu atau gue ingetin dulu. Waktu kalian sudah punya lubang besar seperti ini, kalian jangan seolah-olah terlihat kita itu cuman naruh kartunya seperti itu. Karena nanti kalau di angle yang salah, kalian akan terlihat kalau kalian itu nggak naruh kartunya di tengah-tengah. Oke, jadi yang bisa dilakukan adalah waktu kalian tunjukin kartunya ke penonton, kalian ketok beberapa kali dari belakang seperti ini, supaya kita menambah kesan kalau kita mencari lokasi untuk menaruh kartu ini di tengah-tengah. Padahal yang sebenarnya kita lakukan adalah kita mengkondisi penonton supaya mereka terbiasa dengan gerakan seperti ini. Jadi yang kita ingin mereka lihat adalah kita seolah-olah kita ketok-ketok dan kita taruh kartunya di tengah. Padahal yang kita lakukan adalah kita akan taruh kartu 8 keriting ini atau kartu penonton ini ke lubang yang besar ini. Jadi begitu kalian ketok sedikit, kalian langsung taruh kartunya ke lubang besar ini. Nah, di posisi ini kalian langsung masukin kartunya pakai jempol kalian ke dalam. Nah, begitu sudah mau masuk, langsung break ini kalian tutup dan kalian rapin kartunya sambil kalian dribble. Nah, kalau kalian lihat di video performance tadi, yang biasa gue lakukan adalah gue tunjukin kartunya, kemudian gue kesampingkan, terus gue balikin dan gue ambil break yang seperti ini. Nah, begitu gue taruh, tepat sebelum benar-benar masuk ke dalam, gue rapin semuanya. Ini gue rapin tapi gue tutup depannya semua ini ya, biar penonton nggak lihat. Gue tutup semua decknya sambil gue angkat setengah tumpukan dan bilang kalau kartunya sudah di tengah-tengah sini. Gunanya apa? Itu akan menambah ilusi seakan-akan kalian itu ngerapin kartu yang sudah kalian taruh di tengah-tengah. Oke? Nah, jadi tampak cepatnya seperti ini. Jadi ini 8 keriting, kita akan taruh di tengah-tengah. Nah, dengan gerakan seperti ini penonton akan lebih yakin kalau oh ya kalian benar-benar naruh kartunya di tengah dan kalian ambil setengah tumpukan untuk buktiin kalau kartunya hilang di tengah-tengah. Jadi seperti itu untuk teknik tilt. Jadi gue ulang singkat aja sedikit. Kalian ambil kartu penonton, di sini kalian geser kartu paling atas, kemudian kalian balik sehingga kalian ada break. Nah, kalian majukan sedikit kartunya, sedikit aja, sehingga dia lepas dari sini dan kalian pakai jari telunjuk kalian untuk naikin break ini dari yang pinggir sini ke seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pastikan jempol kalian itu mengenain pinggir kartunya sebelah sini. Kalau sudah seperti ini, kita akan ketok sedikit di tengah dan kita langsung masukin aja kartunya di tengah-tengah sambil kita rapiin semuanya. Seperti ini. Oke? Nah, ini adalah tampak the tilt dari tampak depan. Jadi misalnya penonton ambil satu kartu yang mana aja, misalnya mereka ambil yang ini. Mereka ingat kartunya, nah kartu di sini 8 keriting. Nah, di sini gue sudah ambil break gue dan gue akan taruh kartunya di tengah-tengah, padahal gue langsung taruh di posisi kedua dari atas dan gue rapiin dan gue langsung ambil setengah kayak gini biasanya sambil gue bilang oke, dan kartu lo gue sudah taruh di tengah-tengah, gue pun nggak tahu kartu lo ada di posisi keberapa urutannya. Ya bisa aja di mana aja gitu, bisa jadi kartunya yang ini atau yang ini. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih. Nah, di sini gue langsung lakukan single lift atau ngebalik satu kartu aja. Nah, waktu gue sudah nunjukin satu kartu seperti ini, pakai tangan kiri gue geser ke kanan, kemudian gue balikin sehingga gue simpan break di sini. Nah, efek yang akan terjadi adalah begitu gue tunjukin kartu pertama ini bukan kartu mereka, waktu gue tutup, gue snap, gue lakukan double lift untuk menunjukkan kalau kartu yang mereka pilih sudah naik ke atas. Dan sekarang untuk teknik keduanya yaitu bluff pass. Jadi kalau kalian tahu, pass itu nggak cuma sekedar kalian ambil kartunya, kalian kartu penonton, kemudian kalian lakukan the pass seperti ini, dan kartunya langsung naik ke atas seperti itu. Ataupun teknik pass yang dimana kita pindahin tumpukan atas dan bawah itu seperti ini, oke? Nah, itu nanti gue akan ajarin di video-video berikutnya. Nah, bluff pass adalah salah satu pass yang menurut gue sejauh ini ya paling clean setelah turnover, oke? Nah, jadi misalnya penonton ambil satu, misalnya yang ini,
Misalnya penonton bilang stop lagi di mana? Bilang stop di mana aja. Oke, stop di sini. Kita akan taruh kartunya di tengah-tengah dan gue akan taruh di tengah-tengah seperti itu. Yang padahal fungsinya sama seperti the tilt, mengontrol kartunya ke posisi kedua paling atas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang the bluff pass. Jadi tekniknya kurang lebih sama. Kalian tetap perlu break yang dari atas ini seperti ini. Nah, tapi di sini yang sedikit berbeda. Di sini untuk melakukan bluff pass, kartu penonton itu harus dipegang sama mereka. Nah, dibanding tilt yang kalian bisa megang kartunya sendiri dan kalian langsung siap-siap di sini, untuk bluff pass kalian mengharuskan untuk penonton yang ambil kartunya supaya kalian bisa siap-siap untuk melakukan ini. Jadi yang waktu gue ambil kartunya di tengah-tengah dan minta kartunya dibalikin, sebenarnya yang gue ambil adalah misalnya penonton bilang stop, kita akan taruh kartunya di sini. Nah, yang gue lakuin sebenarnya gue cuman ambil kartu paling atas ini doang. Dan gue minta penonton untuk taruh kartunya di sini seakan-akan ini adalah kartu di tengah-tengah, padahal ini semua kartunya gue cuma megang satu kartu. Oke? Jadi yang terlihat dari depan adalah ini, misalnya ambil satu kartu dulu yang mana aja. Misalnya yang ini. Kemudian gue geser kartunya, gue balikin dan gue simpan break di sini. Nah, di sini gue minta penonton untuk bilang stop di mana aja, gue reveal aja. Dimanapun mereka bilang stop, tangan ini langsung nutup semua bagian depan kartunya sehingga nggak kelihatan berapa kartu yang kita ambil. Oke? Nah, waktu diambil break ini langsung kita lepas dan kita akan ambil kartu paling atasnya doang. Nah, di sini gue megangnya itu seperti ini supaya penonton itu nggak bisa ngelihat berapa tumpukan yang gue ambil. Padahal gue cuma ambil satu kartu aja. Dibanding kalau misalnya kalian bilang stop, oke, taruh di sini. Nah, ini kan kelihatan banget nih. Makanya waktu gue ambil breaknya, ambil kartu paling atas ini, begitu gue reveal dan bilang stop, gue tutup pakai tangan gue. Ini 3 jari ini langsung nutup depan tumpukan ini semuanya ya. Jadi seperti ini, gue tutup semua. Atau seperti ini juga boleh deh, tutup dengan semua jari kalian. Jadi bilang stop aja, stop. Gue merengin decknya. Ini langsung gue lepas gini aja. Dan gue ambil plug kartu paling atasnya aja. Nah, ini pegangannya seperti ini ya. Jadi semua jari 4 jari ini nutup di depannya sehingga penonton nggak bisa lihat berapa tumpukan kartu yang diambil. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini kita minta penonton untuk taruh kartunya di tengah-tengah. Yang padahal ini adalah semua kartunya tadi. Nah, waktu penonton taruh di tengah-tengah, di sini gue langsung tutup semuanya. Dan gue angkat setengah tumpukan sambil gue bilang oke, kartu lo sudah di tengah-tengah, gue pun nggak tahu kartu lo ada di urutan keberapa. Dan di sini kalian tinggal lakukan double lift untuk tunjukkan kartunya sudah naik ke atas. Padahal kedua dari atas. Oke? Nah, itu adalah untuk teknik the bluff pass. Sekarang untuk bonusnya yang kalian lihat tadi, gue namain ini super bluff pass, yaitu bluff pass tapi kalian bisa kontrol kartunya ke tumpukan paling atas. Boleh ini terlihat seperti tidak mungkin karena kita tahu bluff pass itu adalah teknik untuk mengontrol kartu ke 2 dari atas. Gimana caranya biar bluff pass bisa dikontrol ke kartu ke paling atas? Caranya cukup simpel aja. Tekniknya sama seperti bluff pass, dimana kita bilang stop di mana aja, stop, kita ambil kartu paling atas dan minta mereka taruhnya di sini. Nah, super bluff pass kalian tidak mengambil apapun, seakan-akan mengambil setengah tumpukan kartu, tapi kalian tidak mengambil apa-apa. Jadi terlihat dari belakang itu seperti ini. Misalnya penonton pilih satu kartu yang mana aja deh. Misalnya Jack Stop, gue taruh di samping dulu. Bilang stop di mana aja, stop, oke. Taruh kartunya di sini. Nah, ini yang sebenarnya gue lakuin. Jadi gue seolah-olah pura-pura ngambil kartu padahal gue nggak ngambil apa-apa nih. Nah, tapi nanti angle kita pastikan penonton itu lihat punggung tangan kita seperti ini. Oke? Nah, jadi kartunya taruh di tengah. Kita minta penonton, oke, taruh kartunya di tengah-tengah sini. Dan kita akan taruh di tengah-tengah seperti ini. Dan secara ajaib kartunya naik ke atas. Nah, untuk tampak dari depannya itu seperti ini. Jadi misalnya penonton ambil satu kartu yang mana aja. Misalnya mereka ambil yang itu, diingat kartunya, jangan sampai lupa. Oke. Penonton bebas bilang stop di mana aja, stop. Oke, kartunya taruh di sini. Kita akan taruh dan kita akan taruh kartunya di tengah-tengah. Padahal kartunya di atas. Nah, jadi kalau untuk dari depan ya, paling yang kalian harus perhatikan ini adalah angle-nya. Jadi, begitu kalian melakukan the tilt, bluff pass atau super bluff pass, yang kalian perlu perhatikan adalah angle. Kalau tilt
kalian pastikan penonton itu cuma bisa lihat depan dan paling mentok-mentok samping. Mereka nggak boleh lihat ini. Kalau bluff pass, posisi kalian kan seperti ini waktu kalian ambil kartunya. Nah, otomatis mereka nggak boleh lihat samping kiri kita karena mereka akan tahu kalau ini cuma ngambil satu kartu. Jadi angle yang aman adalah begitu gue reveal dan bilang stop, gue ambil kartu atasnya doang nih. Nah, posisi gue kan kayak gini. Nah, beberapa hal yang kalian bisa lakukan adalah kalian mundurin tangan kalian untuk minta penonton oke taruh di tengah-tengah situ, atau kalian ambil dan kalian langsung ke samping seperti ini aja. Jadi mereka cuma bisa lihat punggung tangan seperti ini. Dan kalian santai aja ya, jangan seperti gue lihat beberapa pesulap, ada beberapa pesulap yang lakukan bluff face itu seperti ini. Misalnya mereka bilang stop, oke. Nah, ini tuh kalian, ini apa? Kalian mau jadi Power Ranger gitu. Gerakannya cepet banget. Nggak, jangan kayak gitu. Jadi pokoknya begitu kalian ambil kartu paling atas tuh kalian santai aja, kayak kalian ngambil kartu paling tengah aja. Jadi kalian tuh mereplikasikan gerakan oke bilang stop, oke taruh di tengah-tengah seperti ini. Nah, kalian tuh ingin meniru gerakan itu sehingga waktu kalian ambil kartu paling atas jadi terlihatnya biasa aja gitu loh. Jadi bilang stop, taruh di sini, mereka taruh dan kita tinggal lakukan bluff pass kita. Sama juga untuk yang super bluff pass, oke? Jadi super bluff pass itu kita kan nggak ngambil kartu apa-apa aja. Jadi begitu penonton bilang stop, oke taruh kartunya di sini. Nah, mungkin ini kalian agak takut karena ini kalian nggak boleh sama sekali ngelihat nggak ada kartu di sini. Jadi yang gue bisa lakuin adalah waktu gue ambil kartunya di sini, misalnya bilang stop, gue langsung taruh kartunya di samping sini aja. Dan gue langsung suruh penonton gue itu langsung taruh kartunya di tengah. Jadi mereka nggak boleh mikir terlalu lama atau nggak mereka ngelihat tangan kosong ini. Jadi mereka taruh kartunya di tengah, bilang stop, oke taruh kartunya, bilang stop seperti ini, oke taruh kartunya di tengah-tengah seperti ini, dan lihat kartunya sudah hilang. Gue pun nggak tahu di mana. Nah, jadi begitu gue sudah lakuin gue sudah selesai dengan bluff pass gue langsung taruh kartunya di meja atau di tangan penonton seolah-olah gue nggak mau megang lagi. Seolah-olah jadi terlihatnya kita itu nggak melakukan kontrol apa-apa, padahal kartunya sudah di kendali kita. Jadi itu adalah teknik the tilt, bluff pass, dan super bluff pass. Gue harap kalian suka dengan teknik ini. Komen di bawah kalian lebih suka teknik yang mana, ataupun kalian pernah pakai teknik ini, kalian pernah pakainya di trik apa? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk subscribe Gasken Magic. Ingat, bagi kalian yang ingin masih join competitionnya, kompetisi sulapnya, kalian bisa mampir ke channel TikTok kami Gasken Magic Official. Gue bisa tulis di link di bawah ini, kalian bisa cek. Dan ini gratis kompetisinya. Gue harap kalian bisa menampilkan yang terbaik dalam kompetisi ini karena lumayan sudah banyak yang ikut kompetisi ini. Jangan sampai kalian kalah juga. So, itu aja tutorialnya untuk video kali ini. Great basic, make a great magic. Bye bye.